Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Apakah dengan dibubarkannya HTI dan FPI menjadi akhir dari upaya pemberantasan intoleransi di Indonesia? Itu bukan usaha terakhir ya, tapi bisa dibilang adalah usaha puncak. Kalau kita melihat sejarahnya, HTI dan FPI ini adalah organisasi yang begitu bebasnya mereka berkembang di zaman pemerintahan SBY. Dari organisasi yang bukan siapa-siapa dan tidak diperhitungkan, tiba-tiba sekian tahun kemudian mereka sudah punya anggota itu mencapai ribuan orang. Bahkan HTI ini yang pintar-pintar, mereka sudah menyusup ke banyak dunia pendidikan di Indonesia dan beberapa di antara mereka bahkan sudah menjadi guru besar. Bayangkan sebuah kelompok global, bagian daripada kelompok global yang punya misi untuk menjadikan negara ini negara agama. Mereka masuk ke sistem-sistem yang paling penting di dalam tubuh negeri kita. Nah, membongkarnya nggak mudah. Karena orang-orang ini sudah menjadi seseorang, sudah menjadi pejabat, sudah menjadi pendidik, dan segala macam. Ini yang perlu dilakukan penanganan yang hati-hati oleh pemerintah, bagaimana caranya supaya mereka tidak lagi melakukan banyak pembelokan terhadap kepentingan negara ini ke depan. Nah, salah satunya HTI itu dibubarkan pada waktu itu, karena memang mereka sudah bagian daripada kelompok bisa dibilang kelompok teroris global ya kalau HTI itu, meskipun tidak diucapkan di sini sebagai kelompok teroris, karena HTI ini sudah dilarang di banyak negara, puluhan negara sudah melarang HTI karena keberadaannya yang selalu membangun keinginan untuk kudeta di sebuah negara itu. Nah, kalau FPI ini beda. Mereka adalah kelompok preman lokal yang kemudian disusupi oleh kelompok-kelompok seperti JAD, dan mereka menjadi kelompok yang lebih keras dan lebih membahayakan buat negeri ini. Dua-duanya bisa dibilang sebagai puncak prestasi Jokowi ketika membubarkan mereka dengan penuh keberanian. Hal yang belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya, yang sangat takut akan terjadi gelombang-gelombang demo besar ketika kedua ormas radikal besar ini disentuh oleh pemerintah. Bagaimana Mas Denny melihat tahap akhir upaya pemberantasan intoleransi di Indonesia? Tahap akhir kita, jadi gini, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam masa pemerintahannya, dia hanya bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan koridor hukum, seperti membubarkan kelompok-kelompok yang dianggap berbahaya, HTI dan FPI itu, dan juga menangkap mereka-mereka yang ingin melakukan kerusakan di negara ini. Seperti misalnya ada kelompok yang ingin kelompok yang merasa mayoritas menekan mereka-mereka yang minoritas. Tetapi ada hal yang perlu kita perjuangkan bersama sebagai rakyat Indonesia dan tidak bisa kita setiap kali harus meminta bantuan pemerintah, yaitu kita harus mulai menjaga tempat-tempat di kita sendiri, menjaga kerukunan, menjaga keinginan bersama ya, dan membangun budaya-budaya yang dulu tahun 80, tahun 90-an itu sudah ada. Kita kembalikan lagi lah nilai-nilai seperti itu, dan tidak perlu lagi ribut masalah agama, ya tidak perlu lagi ribut masalah suku, hal-hal yang sebenarnya nggak penting buat kemajuan Indonesia. Kalau kemudian di wilayah-wilayah kita sendiri bisa kita jaga seperti itu, saya yakin lah program pengentasan negeri ini menjadi negeri yang lebih maju itu pasti akan tercapai. Apakah sponsor-sponsor kelompok intoleran, baik di dalam maupun luar negeri, akan diam saja? Jadi gini, kita tahu ya bahwa kelompok-kelompok seperti HTI dan FPI itu tidak mungkin tidak ada sponsornya. Kalau nggak ada sponsornya mereka juga tidak akan makin besar. Dan sponsor ini punya kepentingan. Kalau HTI ini memang sudah sangat global sekali, mereka merupakan bagian dari jaringan global, sehingga sponsor-sponsornya pun punya keinginan terhadap keinginan perubahan sebuah negara. Tetapi kalau FPI, FPI itu adalah lembaga yang sifatnya lokal saja, dan mereka dipakai untuk kepentingan-kepentingan pengusaha-pengusaha lokal. Seperti misalnya ketika si pengusaha ini yang selama ini mendapatkan keuntungan dari sebuah kebijakan di pemerintah dan tiba-tiba diubah kebijakan itu oleh Jokowi misalnya, si pengusaha ini kemudian membiayai FPI untuk melakukan demo-demo di istana. Nah, hal-hal seperti ini itu sudah biasa di dalam proses kelompok-kelompok yang sekarang sudah dibubarkan oleh Jokowi itu. Apakah mereka akan diam saja? Iya,
Pasti tidak kalau mereka punya uang. Ya. Sekarang ini saatnya udah krisis finansial. Mereka juga gini, cara Jokowi memberantas mereka itu bukan kemudian kelompok-kelompok yang selama yang mereka biaya itu dihajar begitu saja. Enggak. Selama uangnya masih ada, maka kelompok-kelompok ini pasti akan tetap eksis. Enggak. Selama ini tidak banyak yang tahu bahwa pemerintahan Jokowi sudah memblokir beberapa rekening yang nilainya mungkin besar banget ya untuk membiayai kelompok-kelompok itu, dan menghalangi uang-uang dari luar negeri masuk untuk membiayai kelompok-kelompok itu. Nilainya bisa triliunan rupiah. Nah, ketika kemampuan finansial mereka dicegah, maka kelompok-kelompok yang menjadi attack dog di lapangan ini jelas tidak bisa mendapatkan logistik yang kuat sehingga mereka lemah. Nah, saat itulah mereka dihajar oleh Jokowi sampai ampun-ampun, nggak bisa bernafas sama sekali. Apa harapan Mas Denny kepada Presiden Jokowi agar Indonesia bisa benar-benar terbebas dari kelompok intoleran? Ya, terus aja bergerak Pak Jokowi. Kami mendukung kok apapun yang Pak Jokowi lakukan. Karena kami yakin apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi adalah kemajuan untuk bangsa ini. Kapan kita bisa maju kalau kita sibuk membahas yang itu saja? Masalah agama, masalah suku, masalah penghinaan, dan segala macam. Seharusnya sudah saatnya anak-anak kita itu sudah membahas masalah teknologi, masalah kemajuan, masalah bagaimana berkompetisi di dunia global, dan hal-hal yang lain yang membuat negara ini maju. Masa kita kalah sama Singapura, Malaysia, negara sebesar ini dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia, tetapi dengan kemampuan literasi dan pengetahuan teknologi yang masih rendah dibandingkan negara-negara sekitar. Kenapa? Ya karena banyak yang masih mabuk agama, sibuknya dibahas yang itu saja. Si A menghina si B, si C menghina agama si D, dan segala macam. Tapi jarang sekali kita berbicara tentang apakah orang Indonesia mampu menciptakan sebuah prototipe yang belum pernah dilihat oleh orang. Elon Musk sudah bicara tentang Mars. China sudah berusaha membangun matahari buatan. Kita hanya bicara tentang agama dan agama dari hari ke hari itu aja. Gaspol